Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan ID Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali ID Sore hari ini dengan informasi bagi Anda yang berencana ke kawasan Lembang, Bandung. Sebaiknya bepergian sejak pagi karena potensi kemacetan di sejumlah titik pada sore hari. Dan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, petugas kepolisian terapkan sistem kontraflow di Simpang Ledeng. Tiga hari pasca Lebaran, arus lalu lintas menuju kawasan objek wisata Lembang, Bandung dipadati kendaraan. Mayoritas kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas berasal dari luar kota Bandung yang hendak berwisata di kawasan Lembang. Kepadatan kendaraan terjadi mulai dari kawasan Jalan Setiabudi hingga Simpang Ledeng. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian menyiapkan skema buka tutup jalan serta kontraflow yang dimulai dari Simpang Ledeng. Skema rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional menyesuaikan kepadatan kendaraan di waktu tertentu. Umumnya kepadatan kendaraan terjadi jelang sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat karena peningkatan volume kendaraan wisatawan yang menuju kota Bandung. Untuk prediksi kita persiapkan biasanya menjelang atau setelah pukul 15 arus mudik atau arus wisata dari arah Lembang menuju kota Bandung bisa akan terjadi, di mana akan terjadi dua jalur yang akan dipadati, yaitu dari jalur Setiabudi atas dengan jalur Jalan Sunan Bajuri dari arah Cisarua. Kepadatan arus lalu lintas di sekitar objek wisata Lembang diprediksi terjadi hingga akhir pekan. Seiring dengan berakhirnya periode libur dan cuti bersama perayaan Lebaran 2025. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara juga masih diminati warga untuk menghabiskan masa libur panjang. Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah terjadi sejak di pintu masuk Ancol. Antrean panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis siang tadi. Banyaknya antrean juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antre untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya dekat. Ya, di libur Lebaran kali ini pemirsa, ribuan pengunjung tumpah ruah di bibir Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dan karena kurang berhati-hati, 15 wisatawan dilaporkan sempat terseret ombak. Kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran Kamis pagi. Para wisatawan memenuhi bibir pantai dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berenang, bermain pasir, serta bersantai di pasir. Sebagian pengunjung mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk menikmati liburan di Pantai Carita guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Liburan Lebaran aja, Bang. Bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Nah Bang, kesan pertama nih, begitu tahu di Pantai Carita seperti ini, kesannya bagaimana Bang? Kesannya sih seneng banget ya, bisa kumpul sama keluarga, bisa ngabisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga, Bang. Sementara itu banyaknya wisatawan membuat belasan anak sempat terseret arus pantai. Beruntung langsung dievakuasi penjaga pantai. Beda dengan tadi pagi, arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Kepadatan bukan hanya terjadi di dalam lokasi wisata, namun juga terjadi di jalur Ciwandan, Kota Cilegon. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Hal ini disebabkan rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat.
Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan roda 4, truk dan bus tujuan Anyer Carita Pandeglang, Banten terpantau ramai. Pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup jalur hingga mengakibatkan kemacetan sepanjang lebih dari 1 kilometer. Beginilah kondisi jalur Ciwandan, Kota Cilegon, Banten pada Rabu siang. Ratusan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang lebih dari 1 km. Hal ini terjadi karena diberlakukannya rekayasa lalu lintas dengan buka tutup jalur. Tingginya animo masyarakat untuk berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Carita membuat akses jalan menjadi tersendat. Polisi terpaksa menahan laju kendaraan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan parah. Menurut Kapolres Cilegon, saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai. Kemacetan 1 km terjadi saat dilakukannya buka tutup jalan. Diperkirakan lonjakan kendaraan masih akan terjadi hingga tanggal 4 April. Ya baik, jadi hari ini kepadatan menuju wisata Anyer cukup padat. Monitor tadi kita sudah melakukan 2 kali penarikan arus, mulai dari jam 8.00 itu kita lakukan penarikan 2 kali. Kemudian juga masih dilakukan buka tutup di JLS, antrian sementara 1 km ke belakang. Kemudian juga untuk di simpang PCI sendiri itu juga kita lakukan buka tutup untuk arus. Ada beberapa yang kita alihkan arus ke arah Mancak karena memang ke wisata Anyer cukup padat, termasuk juga koordinasi kami dengan Polres Serang Kota. Volume arus yang mengarah ke Anyer, wisata Anyer kita alihkan juga keluar di gate Serang Timur menuju ke Palima dan Jomas. Menurut salah seorang warga, mereka terjebak beberapa jam di jalan karena adanya kemacetan panjang di Cilegon. Sejak kapan, Pak? Dari pagi, dari jam 8:30 lah. Ya namanya kita lebaran gitu kan, ya kita lagi kumpul. Ya dari Lampung ada, saudara itu, dari Jawa ada. Jadi kita ajak bersama-sama kumpul satu keluarga ke Anyer. Gak apa-apa, walaupun macet-macetan kayak gini. Gak masalah kalau macet, itu udah biasa. Bagi para warga, macet seperti ini sudah menjadi tradisi di saat momen libur Lebaran. Rencananya mereka akan berlibur ke Pantai Anyer untuk menghabiskan libur Lebaran. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, di hari keempat Lebaran ini exit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dipadati ribuan kendaraan. Lonjakan volume kendaraan dari exit tol Parungkuda ini menyebabkan kemacetan hingga 2 km menuju ke arah kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas Jalan Tol Ciawi Sukabumi di pintu keluar tol Parungkuda. Peningkatan volume kendaraan terjadi karena banyaknya wisatawan yang manfaatkan cuti bersama untuk berlibur ke kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Arus lalu lintas kendaraan yang didominasi dari luar kota ini padat merayap di sepanjang jalur arteri Parungkuda Cibadak. Akibatnya, antrian kendaraan mengular sejauh 2 km, mulai dari eksit tol Parungkuda hingga simpang Cikidang. Banyaknya pengendara yang beristirahat di rest area SPBU Ongkra juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur ini. Mau jalan-jalan ke pantai, bawa keluarga. Kenapa, Pak? Harus ke Pelabuhan Ratu, Pak? Ya deketan, saya tinggal di Bogor. Dari mana, Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini kan macet nih, gimana nih perjalanannya? Ya pelan-pelan aja, merayap. Tadi jam berapa dari Bogor? Dari jam berapa? Jam 5 tadi. Jam 5? Ya. Peningkatan volume kendaraan yang terjadi di eksit tol Parungkuda ini diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari. Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di jalur ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang arus kendaraan roda 2 meningkat di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan membuat kemacetan hingga 3 km.
Kemacetan panjang terjadi di ruas jalur arteri Pantura Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Pemudik roda 2 yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek hanya bisa berjalan lambat dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan buka tutup lajur. Diperkirakan gelombang arus balik kendaraan roda 2 akan terus meningkat hingga malam nanti. Buka tutup jalur ini kita lakukan untuk mengurai kepadatan, ya, karena di sini ada perempatan-perempatan yang padat, ya, mulai dari terminal, kemudian Keranggaksan, kemudian di sini di perempatan Pemuda, ya, ini merupakan perempatan-perempatan yang menjadi prioritas bertemunya kendaraan yang lewat, ya, untuk arus mudik maupun arus balik dengan warga Kota Cirebon.